Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para hadirah ya, ini ada yang kakung cuma satu ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah selaku muslim yang baik, muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur apapun yang kita terima, dimanapun kita berada, kondisi seperti apapun, kita perlu selalu bersyukur, minimal dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah berjanji la in syakartum, udah hafal semua ya. Jadi kata Allah ya, banyak-banyaklah bersyukur atas nikmatku, pasti akan kutambah nikmat yang lebih banyak. Tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, tunggulah azabku yang sangat menyakitkan. Itu manaudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, insan yang selalu bersyukur meskipun apa yang kita terima dipandang sedikit atau banyak oleh orang lain, tetapi hati kita selalu merasa cukup, bahagia atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita bersyukur, kita juga perlu menegakkan syariat. Kita perlu bersolawat atas Nabi, semoga Allah limpah curahkan sholawat dan salam kepada penghulu kita. Tauladan terbaik untuk kita yaitu kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, istri-istrinya, para sahabatnya yang sudah membantu perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan dinul Islam yang sangat mulia dan agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bagi yang tadi hadir di Masjid Abdul Aziz ya, Payung bosan nih orangnya kok ini lagi ya. Maka pada siang hari ini saya mencoba tidak membawakan tema seperti di sana. Bu, tadi tema di sana itu rahasia di balik air putih. Ya. Kalau sekarang kita mencoba, ibu-ibu itu merupakan aset yang sangat berharga menurut pandangan dinul Islam. Karena maju mundurnya sebuah bangsa itu terletak di tangan para ibu-ibu seperti kita yang hadir pada siang hari ini. Jadi ibu-ibu harus dibangun lebih kokoh tentang pemahaman Islam. Jadi izinkan pada sore hari ini saya akan membawakan tema atau judul bangunan Islam atau pilar Islam. Ini terutama yang monotilen nih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
ada petikan hadis. Ya, ini diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi hadisnya begini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, ini kata hadis ini meriwayatkan demikian. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Wa aqimus shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari, ya, wa Muslim. Jadi hadis ini menegaskan, bila kita ibaratkan Islam itu, kita mungkin semua sudah berumah tangga, nggih. Semuanya sudah mengalami bagaimana pahit, ketirnya, perihnya kita mendirikan sebuah bangunan rumah untuk singgah di sana. Begitu pula kita memperjuangkan Islam. Ada beberapa keterangan. Memperjuangkan Islam itu ibarat memegang sebongkah bara api yang menganga gitu ya. Ketika kita pegang erat-erat, maka terasa panas dan sakit. Butuh perlakuan khusus supaya kita selamat, ya, tidak sampai melenceng dari genggaman yang sangat panas tadi. Tetapi ketika kita abai terhadap genggaman api yang panas, maka kita akan berlepas diri dari bara api tersebut. Jadi saking butuh perjuangan yang kokoh, yang niat karena Allah, sampai-sampai ada sebuah keterangan. Nabi ketika sholat, ada anak panah menancap di kakinya pun tidak pernah berasa sakit. Apalagi sebongkah, ini kan baru ibarat, sebongkah api di tangan, ini ibarat. Kalau kita perjuangkan dengan kesungguhan lillahi ta'ala, pasti rasa panas, rasa tidak nyaman akan hilang. Sama seperti kita hadir di musola, ya, Fajar Sidik sekarang ini. Coba di belahan dunia sana, Bu, ibu-ibu itu malah lebih asik wayah gini itu ya, itu tidur lehe-lehe, mungkin piknik, nge-mall dan sebagainya. Tapi ibu-ibu di sini disuburkan hatinya oleh Allah untuk ta'lim. Karena ternyata thalabul ilmi itu adalah sebuah wasilah tuntunan agama yang manakala iman kita sedang tipis, maka obatnya taklim seperti ini. Padahal iman kita itu selalu kadang-kadang tidak konstan, bisa berubah-ubah, kadang tebal, kadang menipis. Nah, itulah sifat manusia yang mudah digoda oleh penyakit hati dan mudah disalah jalankan, disalah arahkan oleh syaitan. Nah, ta'lim ini dengan beberapa keterangan, wajib hukumnya muslim lanang dan muslim wadon untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu dimulai dari mulai buayan sampai menjelang maut akan datang. Ini betapa pentingnya. Ditambah ada ungkapan bijak, tuntutlah ilmu. Ini ada yang mengatakan ini hadis, tapi ternyata ini ungkapan, Bu, ya. Kata-kata mutiara, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, walau bisin, ya. Padahal Cina zaman baheula itu identik dengan komunis, ya, ateis, tidak mengenal Tuhan, orang pernah kenalan kali Gusti Allah, Bu. Tapi kita perlu untuk urusan ilmu menuntut sampai ke sana. Nah, itulah pentingnya kita mengejar ilmu, ya. Karena dengan ilmu, iman dan takwa kita akan lebih terarah. Itu maksudnya seperti itu.
Baik para hadirin wal hadiroh, karena ada bapak-bapak juga di sini ya. Ibarat bangunan supaya kuat, kemudian kokoh dan tahan terhadap berbagai macam gangguan, ternyata bangunan itu perlu ada yang namanya pondasi. Ini mungkin sering dengar ini, dan mungkin ada beberapa kajian dari para alim, para ulama membahas tentang ini. Tetapi karena ini merupakan sesuatu yang urgent untuk memahami agama, maka kita pertama kali mendengarkan ungkapan Islam itu dibangun atas 5 perkara, itu jangan pesimis dulu loh, bosen nih sudah pernah dengar gitu ya. Semakin sering mendengar, semakin terbiasa hati kita mendengar, semakin tergetar hati kita untuk memahami kebenaran yang disampaikan oleh para penyampai atau pentransfer ilmu ya. Jadi di dalam Islam dibangun supaya kokoh persis seperti sebuah bangunan, harus dibuat pondasi yang begitu kokoh dan kuat. Karena sehebat dan seindah apapun bangunan rumah kita, gedung yang bagus sekalipun, kalau pondasinya rapuh, maka akan mudah rusak dan akan mudah roboh. Nah, sehingga dengan pondasi itu ternyata kita diajarkan oleh Islam itu untuk bersaksi bahwa tidak ada Rob, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berhenti di situ, kita yakin adanya Allah yang wajib disembah, dan kita pun harus yakin bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba manusia pilihan Allah dan sekaligus penyampai berita gembira dan penuntun keselamatan fid dunya wal akhirah. Karena syariatnya Allah menurunkan melalui malaikat Jibril turun kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus bersaksi. Itulah pondasi yang kokoh tadi. Jadi dengan syahadat yang kokoh tadi berarti kita sudah tidak disangsikan lagi kokohnya dasar Islam kita itu membentengi. Jadi ketika kita sedang dalam kesulitan yang sesulit-sulitnya, ketika kita menghadapi sakit yang sesakit-sakitnya, jadi jangan keburu-buru datang ke dukun, ke tukang ramal, percaya sama zodiak gitulah. Nah itu. Jadi maka kita hati yang teguh dan kokoh seperti pondasi itulah kita menjadi sosok atau menjadi muslim yang betul-betul tangguh, sekokoh pondasi yang bisa mampu menopang bangunan di atasnya. Ya. Berarti setelah kita pondasinya kuat, maka tidak ada penyakit yang tumbuh subur di dalam dada kita. Penyakit nopo niku? Niki Bu Bidan nih. Nah, Bu Bidan penyakit mungkin ya. Nah, tadi ada yang TBC nih, betul. Bukan tuberkulosis ya Bu ya, bukan penyakit mengi, batuk paru-paru, bukan. Tapi T-nya tahayul, B-nya bid'ah, dan C-nya khurafat untuk mempermudah. Ya, ini namanya jembatan keladi untuk memudahkan kita menghafal. TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul niku nopo? Percaya sama zodiak gitu ya. Percaya, wah si anu anaknya nangis wengi-wengi orang bisa dimenengke, ya ternyata dia kemarin kesenggol genderuwo gitu ya. Oh saya kemarin jalan di pinggirnya musola Fajar Sidik, ternyata ada yang mirip-mirip seperti tidak punya punggung, kuntilanak. Sekarang kuntilanaknya ada listrik, ada motor, pada berubah wujud Bu. Kuntilanaknya bergincu merah, malam-malam pada keluar motor-motoran cari senggolan. Nah ini kuntilanaknya. Kalau kuntilanak dulu tuh kata orang tua dulu, katanya adanya di tempat-tempat yang sepi dan angker. Tapi itu hanya sebuah cerita Bu.
Aslinya angger yakin siapa sing pernah weruh kunti? Ada? Nggak ada. Nanti ceritanya si A, si B, si C itu kunti itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan kunti itu yang hihihihi gitu ya, ada. Ada yang mengatakan enggak, kunti itu selalu menyembunyikan wajahnya. Yang kelihatan cuma hanya punggungnya, ya rambutnya panjang tapi punggungnya krowok gitu ya. Persis seperti seorang buta menceritakan bagaimana kondisi gajah. Ada yang lempeng kayak selang, berarti itu apa, belalainya yang dipegang. Ada yang katanya segede beduk, berarti pegang perutnya. Nah inilah yang namanya berita hoax ya tentang kunti. Tapi kita sebagai muslim berarti kita harus membuang jauh-jauh penyakit tahayul ya. Hurufat itu nopo? Wah, saya pengguna batu akik, cincin gitu ya, bukan untuk tadabur atas kehebatan ciptaan Allah. Bagaimana tadaburnya? Masya Allah, ciptaan Allah yang namanya mutiara atau batu permata ternyata cuma hanya satu di jari, harganya berkontainer-kontainer dibandingkan batu koral atau batu bangunan. Itulah berarti manusia pun harus belajar dari batu. Jadilah mutiara, jadilah batu yang indah sehingga bernilai tinggi di hadapan Allah. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di pandangan Allah itu manusia sama. Ora bupati, ora gubernur, ora presiden, ora rakyat jelata. Itu sama saja menurut pandangan Allah, yaitu sama rata dan sama rasa. Hanya yang dibedakan oleh Allah tadi takwanya, atqamakum. Nah itulah yang membekali kita memiliki pondasi yang kuat. Nah, jadi tidak lagi ya setelah pondasi kita kuat berarti kita tidak boleh kepada tahayul bid'ah hurufat ya. Hurufat itu nopo? Wah, hurufat itu cerita-cerita zaman baheula ya. Ada pohon gede dikeramatkan, kemudian pohon itu sakti katanya kalau malam Jumat Kliwon apa keluar sinar yang wah, ceritanya macam-macam. Ada Nyi Dewi Roro Kidul, bukan Nyi Dewi Amirulita ya. Kalau Nyi Dewi Amirulita ini adalah sohib saya seperjuangan. Tapi kalau Nyi Dewi Roro Kidul adalah makhluk apa sih yang namanya siluman, makhluk apa, itu juga makhluk Allah. Kita tidak boleh percaya ya, tidak boleh yakin yang namanya Nyi Dewi Roro Kidul, Nyi Dewi Lanjar di Laut Utara itu hanya cerita mitologi ya, hanya buat ya dongeng pang beberah manah cek urang Sunda mah, untuk pelipur lara, untuk dongeng istilahnya menjelang tidur. Tapi jangan diyakini banget. Yang harus diyakini tadi, bersahadatlah yang baik dan benar, kemudian amalkan sehingga penyakit kita, hati kita itu jadi sejuk, jadi adem, dan nur ilahiyah itu akan tertancap subur di sini. Nah, kemudian setelah punya pondasi yang kuat, kira-kira kalau mau bangunan nopo Bu yang dibutuhkan? Setelah pondasi nopo malih? Nah, ini ternyata tiang pun sangat penting untuk membangun sebuah bangunan. Dari pondasi maka dipancangkanlah tiang-tiang. Nah, tiang-tiang di sini apa? Pilarnya yaitu tadi aqimis sholat, ya, dirikanlah sholat. Karena ada beberapa keterangan, as-sholatu minad-din, ya. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti muslim tersebut adalah penguat pilar-pilar di dalam berislam. Tetapi siapa saja yang ada di antara kita yang mengaku dirinya muslim tapi ora sholat, berarti dia adalah orang yang merobohkan tiang-tiang atau tiang agama tadi. Baik, sampai di sini kita mungkin perlu belajar dari bangunan ya. Kalau sholatnya misalnya tiang agama itu diibaratkan 5 waktu ya Bu ya, 4, 4, 3, 4, 2. Nah itu adalah
kode sambung SLJJ kepada Allah, ya. Jadi kalau kita dengan sholat yang baik, maka pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah tentang sholat kita, dan amalan-amalan yang lain pun akan menjadi berlipat ganda ketika kita sholatnya bernilai. Tetapi zakat kita, kebaikan kita di berbagai sektor, ketika sholatnya kita buruk, nilainya 0 gitu ya, sodakohnya hebat, nilainya 10 kali 0 pinten Bu Guru? 0 ya. Kemudian zakatnya nilainya 10 ya, tetapi sholatnya nilainya cuma 1 ya, pengalinya lumayan Bu, dapat 10 ya. Itulah hebatnya sholat. Maka sholat itu diibaratkan tiang pancang untuk kokohnya bangunan, supaya bangunan itu menjadi kuat, anggun, indah, dan jaya di hadapan Allah. Nah, setelah tiang pancang ini kunopo kira-kira? Apa Bu kira-kira setelah tiang pancang yang dibutuhkan untuk mendirikan? Atap ya, kita hujan kan kehujanan, panas tak kepanasan, nah genteng itu ya. Tapi di sini dalam sebuah cerita ini ada sebuah ungkapan cerita yang sangat menarik. Kalau kita bertanya apakah yang lebih penting, syahadat, kata sholat, dah aku lebih penting, karena tiang itu adalah penyokong atap. Nah, sampai-sampai atapnya pun ya enggak, yang paling penting aku menjadi atap. Coba bayangkan betapa nyamannya kalian semua ada di bawah rumah karena ada atap ya. Hujan tak kehujanan, panas sedikit terlindungi gitu ya. Tapi kata tiang, jare siapa paling enak, paling hebat itu jadi atap? Aku dong yang susah payah. Kamu di atas bisa melihat indahnya bintang, indahnya langit, indahnya bulan, dan sebagainya. Aku sini ingsor, abot nyangga sampean, jare sholat itu. Nah, ini kalau kita memisahkan mana yang penting, mana yang tidak penting, berarti maksud saya berdirinya Islam itu syahadat, kemudian sholat, saling mengukuhkan dan mengokohkan. Tidak boleh ada yang paling hebat, yang ini kurang hebat, atau yang sana super, yang ini tidak super. Semuanya harus ada kaitan, sama rata, sama rasa. Inilah yang dimaksud membangun ibu supaya besok menyiapkan generasi-generasi unggul dan berkemajuan. Karena bapak itu menteri luar negeri, ya, ibunya menteri dalam negeri, ya. Urusan mencari nafkah bapaknya harus sregep. Nah, kemudian ibu menteri dalam negerinya harus betul-betul menjaga bagaimana harta supaya tidak kecolongan, bagaimana anak-anak kita supaya tidak tergerus oleh pergaulan yang salah, pergaulan yang sangat menyesatkan. Ini tugas ibu. Maka tadi dalam ungkapan, maju mundurnya sebuah bangsa, sebuah negara terletak di tangan ibu-ibu. Maka kalau ada suami yang sering KDRT baik fisik maupun mental dan spiritual, saya paling tidak setuju Bu ya. Jadi suami yang kadang-kadang suka lebih merasa penting, menilai apa sih sampean berani cuma masak gitu ya, padahal coba lihat, kalau kita pengen melihat betapa perjuangan ibu itu luar biasa. Ketika sedang tidur, misalnya selimutnya terbuka, ada nyamuk yang sedang bersantap sahur ya, menyedot, menyengat darahnya seorang istri, maka suami yang baik itu kemudian dibetulkanlah selimut yang terbuka tadi. Istri nampak lelah, nampak capek mengurus, dari mulai urusan rumah supaya bersih, supaya indah, mengurus anak supaya bisa tidak terlantar makanan dan minumannya, mengurus bagaimana pendidikannya supaya lebih terarah dan terukur. Lelah itu kelihatan pada saat tidur. Maka
ada sunnah, ya. Ciumlah keningnya dan doakanlah istri kita supaya menjadi istri yang solihah. Sini nggak ada bapak-bapak ya. Apakah suami kita sudah seperti itu? Jawabnya, tanya pada rumput yang bergoyang. Nah, kalau belum, maka komunikasikan. Pak, aku mau pengajian kali tiang Banjarharjo katanya, supaya kita rumah tangganya barokah. Katanya kalau saya selimutnya membuka, suruh ditutup oleh Pak Haji Toha. Kemudian saya keningnya suruh dicium dan didoakan. Ini sangat penting. Karena kita zaman sekarang, zaman milenial dan zaman apa sih sekarang, Gen Z ya. Ya. Ini sudah sangat menganggap doa itu tidak begitu penting. Padahal doa mohol ibadah. Jadi doa itu adalah induknya ibadah. Baik tadi protes, kata tiang, aku sing paling penting. Kalau saya tidak menopang atap, pasti kamu akan roboh. Kata yang di atas gitu ya, aku yang di atas itu melindungi kalian supaya tiang itu tetap awet dan tidak keropos. Jare siapa? Kata ini ya, kata tiang, sampean dulu pada saat belum berposisi di atas itu sering mengamalkan ayat-ayat kursi. Tapi setelah kalian menjadi pejabat, menjadi wakil rakyat, menjadi DPR, kemudian lupa membaca ayat kursi. Nah, ini terus saling ini. Itu tandanya bahwa kokohnya agama itu tidak mau dicerai-berai, harus menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian selanjutnya ya, itu tadi diibaratkan sholatnya itu menjadi tiang, kemudian zakat itu sebenarnya perlambang. Kita kalau misalnya di atas atap itu menaungi orang yang susah, kita bantu. Orang yang berkebutuhan khusus harus kita mudahkan. Itulah Islam. Coba, aro'aita, tahukah kamu, yukadibu yang mendustakan bidin atas nama agama, fadzalika maka itulah yadu'u yang menghardik al yatim anak yatim, ala ta'amil miskin yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin dan seterusnya, kepada orang-orang yang sholatnya lalai. Lalai itu apa Bu? Cuma hanya gara-gara mau nonton film bioskop barangkali ketinggalan, waduh ini waktu asarnya nanti sajalah, ternyata setelah nonton lupa sampai lewat maghrib, itu sholatnya lalai. Ada juga dia mendirikan sholat, tetapi ketika Allahu Akbar niatnya bagus Bu, tapi prosesnya kurang bagus. Waduh, tadi saya mau sholat lupa matikan kompor, ya. Dia Allahu Akbarnya itu ingat kompor, Allahu Akbarnya lihat pekerjaan di kantor belum beres. Maka ketika kita mau mendirikan sholat, lepaskanlah, bereskanlah segala urusan dunia dan kita fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zakat itu perintahnya itu selalu aqimis sholah wa atuz zakah. Jadi aqimis sholah, ibadah vertikal. Kita iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah saja, wa iyyaka nasta'in, dan kita mohon pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada peramal, bukan kepada yang lain-lain. Nah, kalau ada pertanyaan, masa minta uang sama Allah Pak Toha gitu ya, kan minta uang ya ke Mbah BCA, ke Mbah BRI gitu ya, itu minta job uang itu. Iya betul, kalau yang bersifat materi memang betul kita harus berusaha dan berikhtiar kepada yang pas ya. Tetapi ketika kita meminta rizki, tetap mohonnya nasta'in, mohon pertolongan dan doa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah telah berfirman, kata Allah, mintalah kalian hanya kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Baik, jadi zakat itu menjadi pelindung dan perisai kita
Bayangkan kalau orang yang pelit, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah. Orangnya sombong, tidak diilhami dengan ruh salat dan syahadat yang bagus, dia merasa orang paling penting, dia merasa orang paling hebat, dia merasa orang yang wah, pasti hidupnya congkak, toma, serakah, bin somse, ya, sombong sama sekali gitu ya. Nanti apa? Tetangga yang tahu persis perilaku buruknya itu mendoakannya keburukan. Ya Allah Gusti, kapan si fulan kia mati? Tak iles kuburannya gitu ya. Tapi kalau orang baik yang ada di hadapan kita, pasti kita mendoakannya yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan ya rizkinya ditambah. Tadi seperti beribadah yang cerdas ya. Bu Sinten tadi nggih, sohibul ketibannya Bu Maria nggih. Ini ibadah yang cerdas ya. Kita walimah itu adalah anjuran dari Islam. Makan bersama, memberi makanan kepada sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat itu ajaran. Sekarang sudah sedikit ya. Kalau neraktir supaya kelihatan hebat, makan di mana-mana, kuliner di mana-mana, harganya ratusan ribu, kadang-kadang jutaan, bahkan hanya sebutir durian mau saking saja sudah 1,5 juta. Dibuang begitu saja. Tapi Bu Maria, uang yang tidak begitu banyak disodakohkan kepada sahabat-sahabat yang di sini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang baik, yang thayyib, halalan thayyiban, dan diistiqomahkan ibadahnya. Ini kita harus cerdas Bu beribadah. Maka tadi cerdaslah seperti kita keluar zakat, sodakoh dan infak. Ada panas ditangkal, ada hujan ditangkal, jadilah atap ya. Setelah jadi tiang, jadilah atap. Kemudian setelah itu tidak cukup pula bangunan hanya berhenti ada atap, ada tiang. Kalau tiangnya, rumahnya supaya kokoh banget, ditambah tiang-tiang yang lain. Apa itu? Tiangnya itu ada di rawatib dan nawafil. Paham boten sampai di sini? Rawatib itu sholat sunnah atau sholat tatawu yang melekat kepada sholat wajib. Ya, ada qobliyah dan ba'diyah. Itu namanya tiang-tiang tambahan. Jadi jangan merasa wah saya sudah sholat tapi tiang tambahnya kurang. Nanti kalau ada gempa dia mulai mudah roboh. Nah, nawafil niku nopo? Sholat-sholat sunnah yang berdiri sendiri ya, di luar sholat wajib. Nopo? Sholat duha, sholat tahajud, sholat-sholat yang lain yang dituntunkan oleh Nabi, oleh Allah dan Rasulnya, maka laksanakanlah sehingga memperkokoh tiang-tiang yang sudah ada yang 5 tadi. 4, 4, 3, 4, 2. Itu saluran SLJJ kepada Allah ya. Nah, setelah zakat, sedekah, infak dan jariyah, kemudian kalau rukun Islam kan biasanya saum dulu. Nah, ini kalau dari hadis ini kita harus runut berdasarkan hadis ya. Menunaikan ibadah haji seperti saudara-saudara kita yang baru saja beberapa hari baru datang dari Baitullah. Karena ada zaman di era kapan ya, beberapa 5 tahun yang lalu, ada sekelompok yang menamakan dirinya ormas Islam tapi hajinya tidak sampai ke Baitullah. Nah, ini ada nih ya, tidak usah sebut ininya, kelompoknya. Itu pernah terjadi. Saking percayanya kepada amir, kepada ketua persyarikatannya, ilmunya kurang haji seperti ini sehingga tersesat memahami ibadah haji ya. Nah, ibadah hajinya bareng tapi ternyata tidak sampai Mekah, tidak sampai Baitullah. Ternyata pulang sudah disahkan oleh gurunya sudah berhaji. Ini ada, tapi nggak usah ini ada aliran yang sesat ini ya. Nah, apa rangkaian yang keempat ini di dalam bangunan kalau kita ibaratkan? Kita Bu, yang namanya rumah itu perlu ada jendela, ada pintu, ya, ada ventilasi ya. Supaya kita ketika ada orang lewat, tak lihat ada si fulan datang bawa proposal untuk memberikan fasilitas supaya kita bisa beramal.
Jangan sampai ada jendela tapi fungsinya sebagai pengintai. Waduh, si fulan bawa proposal. Nanti kita belajar membuat kebohongan-kebohongan kepada anak kita. Nang, nanti bilang ya, kalau tamu itu masuk bilang ibu lagi tidak ada, bapak lagi ke sawah, ibunya lagi ke kantor gitu ya. Nah, orang yang mau mengajak surga dibohongi. Nah, ini jangan menjadi jendela atau ventilasi untuk berubah arah menjadi keburukan. Tapi jadikanlah haji itu sebagai healing, pelesiran ya. Bagaimana yang namanya orang hidup uyek-uyekan kayak dawet ya, dikudek itu ya. Kalau misalnya kita lihat gambarannya orang tawaf, ada yang sudah haji nggih Kang Mriki? Nah, mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir pada siang hari ini segera dipanggil Allah menjadi tamunya Allah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita selalu berdoa, Allahumma hajjan mabruron wa sa'yan maskuron, dan seterusnya, supaya kita dipanggil oleh Allah, supaya bisa healing. Lihat bagaimana kita besok ada di padang mahsyar Arafah gambarannya ya. Kita uyak-uyakan, kita tawaf, kayongnya aras-arasen, kayaknya ya Allah Gusti kuat mboten nggih. Saya sebenarnya kan hipertensi, sering vertigo. Waduh, kata si fulan yang lain, saya di tanah air jalanan aja kerenggosan. Ini mau tawaf tuh kira-kira mampu apa tidak? Yang tidak mampu di sana jangan pusing-pusing, ada jasa layanan kursi roda. Ada yang namanya jasa layanan untuk mempermudah kita untuk tawaf. Tapi kalau kita betul-betul tawaf kepada Allah, niat yang suci karena Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Jangan berhaji healingnya karena supaya besok pulang berhaji dipanggil Pak Haji, pakai baju koko putih, pakai peci putih, kemana-mana, apalagi kondangan dipanggil sama biduan, Pak Haji anu mana gitu ya. Bukan itu, bukan untuk penghormatan manusia semata, tapi untuk inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itulah gambaran haji. Penting Bu, itu tapi bagi yang istitoah atau mampu ya. Itu bagi yang tidak mampu, ada amalan-amalan yang lain yang sebanding dengan haji. Nanti kita belajar ilmu hadis. Waduh, ternyata Islam itu bukan agama yang mendiskreditkan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu berhaji, ternyata ada pahala-pahala ibadah yang lain yang setara dengan ibadah haji. Misalnya seperti mengurus suami dengan baik ya. Apapun suami kita, sekalipun kita bidan, guru, dokter, tapi suami kita ternyata hanya petani biasa, jadikanlah posisi imam di dalam keluarga suami yang apa adanya ya Bu ya. Jangan sampai ketika statusnya naik pada istri, suami ya kata ada istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang gitu loh. Itu enggak boleh begitu. Itu bukan bangunan Islam. Nah, yang selanjutnya apa? Yang kelima tadi, saum di bulan suci Ramadan. Nah, ternyata saum di bulan suci Ramadan itu panggilannya kita sudah hafal semua ya. Di bulan Ramadan itu masyhur sekali. Ayatnya itu Quran surat Al-Baqarah, perintahnya ayat pinten Bu? 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah, supaya la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, enggak ada panggilan ya ayyuhannas, wahai manusia gitu, enggak. Atau ya ayyuhal muslimun, wahai para muslim, wal muslimat, enggak. Tapi dipilih yang dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang kang iman. Jadi wong Cirebon iku kang iman ya. Sing iman itu siapa? Ya kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita beriman atau tidak? Ya,
Kata Ebit GAD, silahkan tanya pada rumput yang bergoyang. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka tegakkan, laksanakan apa adanya perintah saum. Tadi ibu-ibu dalam berpuasa itu ada kaidahnya. Jangan mentang-mentang kuat lah, aku tongko bukannya barisa mawon. Nah, ini nggak boleh ya. Atau puasa mati geni gitu ya. Itu bukan puasanya orang muslim. Puasa mutih, ngasrep, waduh, ini puasa yang tidak menganut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Buang, Bu. Ya, yang namanya budaya, tata cara yang tidak relevan dengan agama, kita harus berjuang. Pelan-pelan kita tinggalkan, tetapi jangan menghujat kepada orang yang belum paham. Ajak secara bagus, secara baik. Persis seperti dakwahnya Kanjeng Nabi. Tidak pernah menggesek, menggosok, menghina, mencaci, memaki, memukul, gitu, tidak ada. Tapi yang ada, sentuhlah hatinya dengan sentuhan yang paling manis, ya. Persis seperti rayuan gombalnya seorang wanita, ya. Wahai suamiku yang gantengnya sedunia, gitu ya. Mulanya kan gajinya metu kabeh, bruknya ini Bu, ya. Yang biasanya suka nyelapakan ning peci gitu ya, gara-gara dipanggil suamiku yang seganteng sedunia, langsung diberikan semua ya. Itu paling pinter tuh biasanya kaum ibu ya. Bagaimana menaklukkan hati seorang pria, hati seorang suami, ibu paling pinter. Saya kalah, Bu. Nah, ini saum bulan suci Ramadan, kira-kira nopo nggih kalau ibarat di dalam bangunan. Nah, ibu kalau bangunannya tidak dipagar, tidak diberi pagar seperti ini, kira-kira kalau kita berada di wilayah yang banyak kejahatan, tingkat pencurian, perampokan, kira-kira kita dijamin keamanannya mboten, Bu? Nah, bukan sekedar aku lillahi ta'ala, ndokon mobil kuncinya nyantel, pintunya buka nggak dikunci, kemudian motor cuma simpen begitu saja tanpa diparkir dengan bagus, tidak dikunci stang, kuncinya malah ngawe-ngawe maling. Ada orang yang tidak berniat maling, lihat kesempatan, setan berbisik, mas, ada motor baru, kuncinya nyantel, orangnya jauh di sana. Hati mulai digoda oleh setan. Iya ya, akhirnya dibawa kaburlah. Nah, itu bukan lillahi ta'ala seperti itu, Bu. Lillahi ta'ala itu proses dan niatnya harus relevan, sejalan. Niat beli motor untuk ibadah, tetapi kita menyimpan dengan posisi yang bagus, parkir yang bagus, dikunci yang bagus, kemudian setelah mau ditinggal ditepuk, ya. Kata dulu Sumbang, kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Itu motor juga kalau bisa ini, Bu, dengan bentuk kasih sayang. Ya Allah Gusti, saya diberi rezeki dalam bentuk motor. Ya Allah, jagalah motor ini supaya tetap awet, tetap nyaman, selamat kalau dipakai gitu ya, untuk beribadah dan menopang perjuangan saya untuk menegakkan persyarikatan di Aisyah dan di Muhammadiyah. Diajak komunikasi. Kita punya bunga yang bagus, diajak komunikasi. Ya Allah Gusti, Kau karuniakan oksigen yang bagus, Kau karuniakan tanah yang subur. Nah, ini puasa itu seperti itu, Bu. Ada tanaman, ada pagar, pelengkap ya, sehingga kita selalu sejuk, selalu rasa nyaman, indah ya dengan berpuasa. Karena apa? Semua toksin yang ada di dalam tubuh kita, semua penyakit pada saat berpuasa, ternyata di sana ada proses detoksifikasi. Dulu saya pernah menjelaskan tentang hormon, nggih. Di sini apa di masjid sana ya? Di sini pernah ya. Nah, jadi puasa itu bagi orang-orang yang pengen tampil cantik, kulitnya seger, itu perlu, Bu. Yang orangnya kegemukan kayak saya, obesitas ya, itu dengan berpuasa. Kemarin saya 91, ketika Ramadan turun jadi 86, kan luar biasa. Itu diet yang paling hebat, paling ajib, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah ya. Nah, itulah hikmah dari kita berislam itu, melihat seperti sebuah bangunan. Nah,
Di dalam hadis digambarkan bahwa Islam itu seperti sebuah bangunan atau pilar yang akan berdiri tegak dan kokoh serta tertata rapi dan indah. Nah, itu tadilah gambaran-gambaran yang sudah dijelaskan di awal, ya. Kemudian nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi ini konfirmasinya, ya, konfirmasinya tentang dasar hukum berhaji, sholat dan sebagainya. Di sini kita perlu siap-siap ya Bu. Yang punya Quran dibuka, gantian sekarang yang membaca nanti jamaah supaya kita ngaji bareng, ya. Nah, di dalam syahadat ini Nabi pernah bersabda. Waktunya Mas Firman. Di dalam proses kita bersyahadat, Nabiullah Muhammad SAW ini bersabda. Supaya cepat artinya mawon dulu ya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Rasulullah. Nah, zaman jahiliyah ini terjadi. Kita perangi zaman dan orang-orang yang betul-betul hidup di alam jahiliyah. Menyembahnya bukan Tuhan Allah, tetapi Lata, Uzza dan seterusnya, ya, berhala. Kemudian tidak mengakui bahwa Rasul Muhammad SAW adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Buktinya apa? Islam datang kala pertama kali dikenalkan di kalangan kaum Quraisy, ya, kaum yang dulu ada di Mekah, yang mayoritas ada di sana. Itu Nabi itu bukan ujug-ujug dianggap Nabi, orang yang baik, orang yang soleh, tapi dianggapnya orang yang gila, Bu. Sampai-sampai dia diserang, dihina, dicaci dan dimaki. Tetapi dakwahnya Nabi bukan hanya sekedar omon-omon, Bu. Konon ada sebuah cerita, Nabi ketika mau sholat lewat salah satu rumah. Mungkin rumahnya itu dulu lebih tinggi daripada jalan. Nabi lewat, itu ya, kena di wajah, diludahi. Hari kedua Nabi lewat, lebih banyak lagi, diludahi, kena wajahnya. Pada hari keempat, orang yang meludahinya tidak nampak meludahi lagi. Tanya Kanjeng Nabi, coba kalau kita, alhamdulillah, syukurin gitu ya. Itu begitu, Bu. Tapi Nabi tidak, tanya, kehilangan. Kemudian tanya, cari informasi. Nah, setelah tahu informasi bahwa si fulani yang meludahi Nabi itu sakit. Nah, ini akhlak berjalan dalam dakwah. Disambangilah orang yang suka meludahi Nabi, ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketuklah pintunya dengan santun. Orang dur, woi, sing biasa nyudui aku gitu ya, metu gitu. Enggak ada, Bu. Boro-boro bahasa begitu. Tapi salamnya penuh dengan keikhlasan karena Allah. Ketukannya dengan lembut dan halus. Maka dibukakanlah pintunya, didoakanlah, ya, as'alullahal azima rabbal arsil azimi ayasbiakala ba'syatuhurun insyaallah. Allahumma asfi, Allahumma asfi, Allahumma asfi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Coba akhlak seperti beliau zaman jahiliyah tidak ada. Sehingga orang yang tadinya penyembah berhala taslim, nyerah, ya, melepaskan egonya dan memasuki agama Allah, Islam. Ini maka kita menjadi warga di Persyarikatan Muhammadiyah, jangan suka mencaci, jangan suka menghina, jangan suka mengolok-olok orang yang belum sefaham dengan kita. Tapi berikanlah contoh teladan terbaik seperti teladannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ibu paling pinter biasanya kalau dalam hal gini, ya, ngerayu bapak, bagaimana kalau kondangan ke tetangga supaya tetangga tetap baik dengan kita. Ayo komunikasikan, Bu. Ngaji ning Fajar Sidik, Ustadz alhamdulillah
Orang sering tembang-tembangan tapi isinya isi kabeh gitu ya. Di sana harus betul-betul pasang mata, pasang telinga, dan buka hati yang bijak. Jadi ngajinya bukan hanya sekedar wah iya kiai ini lucu, seru gitu ya. Itu seperti itu. Bukan itu. Ajak tetangga, ajak anak saudara, family handetolan, diajak Bu. Jangan cuma hanya berhenti di kita ya. Sama nanti seperti channel YouTube Toha Putra Artnya Mas Irwan dan teman-teman, dibuka ya, di subscribe, di like, kemudian share kepada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi amal kita semua. Dengan kebaikan jangan malu-malu, berbagi. Jangan yang berita hoax yang paling senang dibuka ya, terus disebar kemana-mana, timbulnya ghibah. Padahal ghibah itu dosanya persis seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tsumma na'udzubillah. Oh iya Ibu, tadi mohon maaf, istri saya tadi suruh diajak ke sini, sebenarnya mau berangkat. Tiba-tiba putri saya yang ketiga yang bernama Dr. Salsabila Zahratul Haya habis piket di rumah sakit, tiba-tiba demam dan vertigo. Jadi yang Ibu sudah siap mau datang ke sini, tadi saya lupa titip salam buat jamaah. Pengen rasanya hadir, tapi qadarullah ya, Allah memberikan cerita lain, harus nungguin. Karena saya sekarang tinggal berdua, ketika ini anak yang nomor 3 dinasnya sibuk sekali Bu. Di rumah sakit apa sih, RSHS ya, Jatibarang, sama di daerah Sipa. Tapi dinasnya luar biasa. Ternyata betul ya kata pepatah, katanya buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Saya ngomong berbagi nasihat, kamu tuh badannya kecil, karena memang kurus Bu ya, kecil kayak anak SMP masih, tapi sudah berprofesi dokter. Makannya kamu kurang terjaga, sehingga kamu antara intake dan output ya, antara yang masuk dan yang keluar tuh lebih banyak yang keluar. Maka kamu badannya seperti triplek saking tipisnya itu ya, kamu akhirnya kesehatannya terganggu. Nah saya kan niru bapak juga dari dulu sampai sekarang kerja, dari mulai bangun tidur, sholat subuh, ngaji, ngajar ngaji, kemudian praktek, istirahat cuma sejam, nanti jam 4 bapak kerja lagi sampai jam 10, jam 11 malam. Anak jawabnya gitu, kan aku itu meniru bapak gitu ya. Waduh, aku dilehke Bu, untung dilehke yang baik Bu. Coba kalau saya nyontohkan yang tidak baik Bu, misalnya contoh bapaknya, tong nang jangan merokok, bapaknya ahli ngelepus, ahli hisab ya hisab rokok ya. Ya kita kan jadi ngomongnya jadi pelok. Nah itulah, jadilah orang tua yang baik, sehingga anak-anak akan meniru kiprah kita dalam hal-hal yang positif ya. Nah ini hadis yang kedua, beliau juga bersabda, barang siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk langsung menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi gak mudah ngomong mau meninggal la ilaha illallah gitu ya. Belum tentu, ada yang matanya mendelik, melotot, matanya merah segede genjring, itu ada karena saking sakitnya sakaratul maut. Tapi kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan niat yang ikhlas dan proses yang panjang ya, taklim seperti ini, ibadah yang baik, nanti di akhirnya maka akan terucap kalimat yang indah, la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Itu begitu Bu. Jadi kalau kita pengen fasih bacaannya ketika kita mau maut, maka perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, perteguh syahadat kita ya, kemudian bila mampu tunaikan ibadah haji dan saum di bulan suci Ramadan. Itu maksudnya seperti itu. Nah ini tentang sholat. Quran surat Al-Ankabut ini mengkonfirmasi tentang sholat. Gantian, tadi saya yang bicara, sekarang ibu-ibu yang membaca, syukur-syukur bersama-sama. Coba buka Quran surat Al-Ankabut surat ke-29. Ayo, tadi di sana dibimbing oleh Pak Saifuddin. Sekarang siapa yang membimbing, dibaca bareng-bareng. Nanti kita terjemahkan, ya.
Monggo. Quran surat Al-Ankabut ayat 45, tepatnya surat ke-29. Yang diawali utlu ma uhiya ilaika minal kitabi dan seterusnya. Monggo, ada yang sudah siap? Monggo Bu. Ya, ini tadi ini alhamdulillah ya di kita ibu-ibu Aisyah. Ternyata ada ibu-ibu yang baca Qurannya bagus, tartil gitu ya. Ini alhamdulillah. Nah, itu tadi sebelum mulai berarti ya Bu ya. Baca Quran dulu ya. Bareng-bareng itu kebiasaan yang bagus, diteruskan Bu. Jadi kita sinau belajar bersama-sama teman yang hadir di sini. Monggo, Mbak, dibaca Mbak. Mau pakai speaker biar kedengaran semua? Monggo Ibu maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Inti dari ayat ini adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa di antara kita muslim yang melaksanakan sholatnya sudah baik dan benar, maka sholat itu menjadi perisai, menjadi tameng untuk kita tidak berbuat fahsya dan munkar. Apa fahsya? Fahsya itu kerusakan atau merusak diri sendiri. Mungkar itu merusak pihak-pihak lain. Jadi kalau orang yang sholatnya bagus, niscaya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat kita mampu membentengi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Maksudnya seperti itu Bu. Ya itu insya Allah kalau sholatnya sudah betul. Nah kemudian yang kedua, ini aqimis shalah wa atuz zakah. Allah itu berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 4. Coba pendek itu ya. Ini sedikit lagi ya Bu. Sebenarnya ada beberapa kebolehan kalau misalnya kita sedang ta'lim atau pembelajaran atau sedang berperang, sholat meskipun tidak langsung pada saat ada panggilan adzan, ini ada kebolehan. Apa mau ditunda dulu? Apa langsung nanti selesai? Salat dulu. Nah, cuma biasanya kalau seperti ini kayak yang apa ya? Sinetronnya tugel gitu ya. Nah, gimana? Ini sedikit lagi. Dilanjut ya. Makanya sholatnya langsung jamaah setelah ini boleh. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayatnya ayat 4. Sampun kepanggih Bu Sep muter-muter ya. Oh nggih. Bu Dewi monggo ini Mbak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat, maksudnya begitu ya. Kemudian pada Quran surat-surat yang lain ya. Ini pada ayat 25 dan 24. Ini artinya dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang yang miskin, baik yang meminta-minta dan yang tidak mau meminta-minta. Contohnya gini, yang jelas kalau yang minta orang mis ya. Orang mis ngerti nggak ya? Apa minta-minta? Itu jelas kita perlu kita santuni. Ada orang miskin tapi yang sangat sulit untuk menadahkan tangan, belas kasihan. Biasanya kita kalau ke mall ya itu ada orang yang tukang cleaning service itu ya. Dia tuh orangnya miskin kelihatannya. Ya. Wajahnya keriput. Artinya keriputnya bukan karena tua.
tampak tua dari umur yang semestinya, maksudnya gitu ya. Kan kelihatan kalau orang yang tidak mampu. Nah, kita perlu bersedekah kepada orang-orang miskin meskipun dia tidak minta-minta. Dan kita tidak diperbolehkan wong rosa masih kuat, ganteng kok, ngemis gitu ya. Itu nggak boleh menggerutu begitu. Kalau ada rezeki kita ikhlas diberi, tapi kalau tidak jangan mengumpat. Siapa tahu jasadnya sehat, kuat, tapi kesempatan kerja dia tidak memilikinya. Ini biasanya kaum ibu-ibu juga yang kadang-kadang suka sensitif. Masih kuat, masih ganteng, masih ayu kok, senengnya nabrak gitu loh. Ya, ini tidak boleh begitu, Bu. Ya kalau punya dan ikhlas berikan, kalau tidak jangan komen yang tidak baik. Jangan menilai orang lain dari sisi buruknya, ya. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-nya walladzina fi amwalihim hakum ma'lum gitu ya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Ini tentang zakat. Kemudian konfirmasi berikutnya pada Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 25 ini melanjutkan lisaili wal mahrum, kata Allah begitu, bagi orang-orang yang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Itu tadi konfirmasi dari Al-Quran. Artinya petunjuk teknis bagaimana kita bersedekah kepada orang miskin yang benar-benar meminta, dan kepada orang yang miskin tidak meminta-minta pun kita punya kewajiban bersedekah, ya. Nah, ini haji bagi yang mampu. Nah, ini dalam Quran surat Al-Hajj surat 27, bukan surat 27, surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Nah, ini ada yang mau sedekah membacakan Qurannya? Hitung-hitung berlatih, Bu, membaca Quran di depan orang banyak. Karena apa? Orang yang tidak dibiasakan dalam forum seperti ini, kita demam panggung. Padahal pinter baca Qurannya, tapi ketika membaca di hadapan orang banyak, gemeter, ya, keringat dinginnya keluar. Ini kita membiasakan diri supaya kita balighu ani walau ayah. Sampaikan meskipun kita hanya bisa satu ayat, Bu. Ayo kita transfer ilmu kepada orang lain. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 27. Wonten sing bade nyumbangaken yang lain? Ibu-ibu mau nyumbang? Pakai Quran ya. Monggo, ini kesempatan biar nanti pahalanya itu merata ya. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 pada ayat 27. 22 ayat 27. Sekarang padahal enak loh kalau di handphone tuh ya, klik surat ke-22 buka ayat 27. Monggo, Mbak. Nah, tadi suaranya agak keras tanpa pakai speaker juga. Yang lain biar dengar. Gitu. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, kata Allah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Artinya begini, zaman baheula, zaman dulu unta yang kurus. Kalau sekarang ada yang pakai kapal perahu, ada yang pakai kapal udara dan sebagainya. Dengan tingkat kesulitan yang sangat sulit, tetapi kita diberi kemampuan, maka kita perlu taat ya, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah, maksudnya begitu. Sama ya, Bu, seperti kemarin tentang ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini jangan berkutat sunnah atau wajib.
Tapi yang namanya kewajiban ini pernah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya untuk menyembelih harta yang paling berharga. Apa itu? Anak yang dicintai, Bu. Kemudian ketika disampaikan perintah itu, dilalahnya anaknya karena anak yang soleh. Ya abi, ya abah, ya bapak, silakan. Itu adalah perintah Allah. Aku ikhlas dan aku sabar. Ini antara ayah dan anak itu klik, ya, sefrekuensi. Jadi orang-orang yang taat itu karena Allah, sehingga Allah gantikan dengan domba yang besar dan gemuk. Maka ini sebuah pelajaran. Yang mampu maka segeralah berkurban setiap saat ketika kita mampu, ya. Jangan sampai ada pemahaman aku pernah korban tahun 17 gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Mampu di tahun ini keluarkan, mampu di tahun depan keluarkan. Bahkan kalau dibandingkan kita suruh menyembelih anak, belum sebanding nyembelih domba meskipun yang harganya mahal, atau sapi yang sekalipun harganya mahal. Sama seperti pemimpin kita ya, Pak Prabowo. Saya pernah mencoba menghitung, satu sapi harganya ada yang sampai 1 miliar, padahal nyumbangnya berapa ekor. Itu luar biasa. Semoga pemimpin yang seperti ini betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena ada ikatan, ada kepentingan, tetapi betul-betul menjalankan syariat. Dan kita belajar dari beliau, semoga menjadi hamba Allah yang taat atas perintah kurban, ya. Jadi itu maksudnya, perintah itu meskipun berat, tapi kita harus melaksanakan. Baik, pada ayat berikutnya surat Al-Hajj ayat 22 surat ke-22 ayat 28 itu juga menggambarkan, yang diawali dengan liyashhadu manafi'alahum wa yadhkurusmallahi fi ayyam. Ini di sini digambarkan agar manusia menyaksikan berbagai manfaat. Ya, kita perlu berbagai manfaat apa? Untuk mereka yang agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki dan Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, ya. Karena apa? Di dalam haji ada proses. Haji tamatu nanti harus bayar dam, ya. Berarti kita menyembelih hewan kurban juga di sana. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini adalah ibadah yang selalu mengedepankan toleransi, kasih sayang. Tidak ada Islam itu memberikan pelajaran yang namanya kebencian dan permusuhan. Itu tidak ada, ya. Nah, Rasulullah bersabda dalam hal ini, tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga, ya. Haji diwajibkan tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, ini yang terakhir, saum Ramadan. Tadi sudah disampaikan konfirmasinya, kita buka lihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, tujuan akhirnya untuk bertakwa, ya, tujuan akhirnya itu. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini juga masyhur. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum atau berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah semata, maka oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah mega bonus di bulan suci Ramadan. Maka jangan lagi aku tak sakit emah, ya, orang puasa karena sakit emah. Padahal ada beberapa penelitian sakit lambung itu bisa disembuhkan dengan berpuasa. Meskipun di awal-awal bulan Ramadan mungkin terasa perih, terasa nggak nyaman sedikit, tapi bila terus dengan niat yang karena Allah dan penuh dengan perjuangan untuk menyembuhkan penyakit,
barokah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila kalian sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Syariatnya dengan berpuasa. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Balik lagi, saya manusia biasa yang kebetulan kesibukannya lumayan padat. Barangkali dalam cara menyampaikan metode pembelajaran yang disampaikan pada forum ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya manusia biasa yang banyak kesalahan dan banyak dosa. Mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.